Kibah Jati Kampung Rasa. Kumalare kabudayan nengge paguyuban wahyu sekar budaya iku sayekti dadi jenenge micil keng Malang jroning cipta Bapak Rasa Jati Kumolong nunggal karsa sung sesanti luhur Suratira jayaning kang rat miyangsuh brasta lebur dening Uladharma stuti ayu-ayune kala
Para penonton Dharma TV yang kami muliakan di mana saja berada, sudah barang tentu yang secara langsung saudara-saudara saya yang ada di Tuban, Lamongan, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar, Malang Raya sudah ada barang tentu. Dan kalau streaming sudah barang tentu dunia bisa menyaksikan kita. Dan hari ini memang kita kelihatannya agak lain, begitu amat dingin. Perasaan kita hari ini nuansanya begitu sangat menyejukkan hati. Tepatnya kita masih berada di tengah-tengah kota Malang. Berada di Kecamatan Klojen, Kelurahan Samaan, RW 3, RT 4. Kalau kita melihat ke kiri saya ini, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbusana, berpakaian begitu amat ganteng, wibawa. Ibu-ibu cantik-cantik, tidak seperti hari-hari biasanya. Karena memang hari ini kita pengen mencoba membuat judul. Judul itu sudah barang tentu sulit untuk dibayangkan. Saking dalam dan saking tingginya judul itu. Judul hari ini adalah Menyentuh Budaya Jawa. Bapak Ibu para penonton Dharma TV yang kami muliakan, tidak disayang kalau tidak dikenal. Dan hari ini kita berada di dalam suatu tempat yang tadi sudah kami umumkan. Tetapi kumpulan ini menambahkan diri Paguyuban Karawitan Campur Sari dan Mocopat. Beliau-beliau ini tergabung dalam paguyuban yang namanya Wahyu Sekar Budoyo. Wahyu Sekar Budoyo atau Wahyu Sekar Budaya. Wahyu itu adalah sinar gaib, sekar itu adalah bunga, budaya itu adalah kepribadian. Beliau berharap berkepribadian atas dasar sinar yang indah, baik, damai, sejuk, dan sejahtera lewat budaya yang mereka tekuni sekarang ini. Dan yang ada di ini sudah barang tentu akan saya kenalkan. Kalau yang sebelah sononya yang memegang semacam kecapi itu namanya Siter. Pak Siter itu nun sewu Pak. Nama siapa Pak? Pak Suprapto ya. Lalu sekarang kami perkenalkan ini yang sebelah kanannya adalah Wirosworo. Wirosworo itu Waranggono putri, kalau Wirosworo itu laki-laki. Ya, ini Mas Enggar S. Hari. Lalu disusul sebelah kanannya Ibu Suyati. Sebelah kanannya lagi yang hijau, yang waduh paling kayak janur melengkung ya. Bu Surahmi, Mbak Bu atau Mas Pak. Napa mawon ya dah. Waduh. Sama sekali tidak kelihatan, malah semuanya menjadi hilang. Karena Mbak Surahmi saja ketutup semua ya. Lalu yang sebelah kanannya adalah Ibu Supiah. Sebelah kanannya lagi Ibu Anna Maria. Lalu sebelah kanannya yang kuning itu Ibu Surahwati. Dan yang ketujuh itu adalah Ibu Dwi Sulistiowati. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Nah, kembali kami perkenalkan narasumber kita hari ini tidak asing lagi yang selalu berdampingan dengan Jati. Ya, ini Bapak Ki Indarwanto. Tepuk tangan Bapak Ki Indarwanto ya. Lalu yang sebelah kanannya yang sekaligus memimpin paguyuban ini, yang siang malam yang mencoba memfasilitasi supaya mereka bergairah untuk belajar terus. Ini adalah Bapak Bambang Suharsono. Tepuk tangan untuk Bapak Bambang Suharsono. Dan terima kasih juga ini para tokoh-tokoh kerawitan ini Campur Sari ini dilatih 3 pelatih tidak tanggung-tanggung. 3 pelatih itu antara lain adalah Bapak Suprapto, yang kedua adalah Bapak Niroso, yang ketiga adalah Bapak Sutakim, yang itu yang duduk di sana. Ya. Ya. Berbicara masalah menyentuh budaya Jawa. Sebenarnya ada apa sih budaya Jawa itu sampai kok ada istilah menyentuh itu? Oh, kami persilakan. Rahayu. Pemirsa Dharma TV, ketika kita berbicara budaya Jawa, seperti yang disampaikan oleh Ki Jati tadi, sesuatu itu pasti ada core-nya, ada intinya.
Dan di dalam inti budaya Jawa itu adalah rasa. Rasa yang terdalam itu adalah rasa yang berkaitan dengan Gusti. Dan bagusing ati itu adalah yang ilahi, yang tidak kasat mata. Itulah rasa yang sejati, dan itulah sejatinya rasa itu. Oleh sebab itu ketika kita memasuki budaya Jawa, maka kita harus menyiapkan diri untuk merasakan, yakni rasa yang dimiliki oleh Yang Maha memiliki rasa. Dan selaras dengan kalimat bijak bahwasanya rasa itu, bahwa Gusti itu sebenarnya nyawiji. Jadi kalau kepribadian Jawa itu harus menyatu. Pada saat kita mau menyentuh budaya Jawa, maka kita ini harus menyentuh rasa yang selalu menyatu di dalam diri kita. Maujud, nampak, termanifestasikan dalam sikap perilaku, dan utamanya adalah dalam bahasa tutur. Nah, dengan tutur maka orang akan teruji apakah rasa jatinya itu indah, halus, ataukah kasar. Ya, tepuk tangan. Ya, nah, Pak Bambang, ini asal mula Pak Bambang ini dengan dibantu rekan-rekan di masyarakat sini untuk mendirikan ini, sebenarnya targetnya itu apa Pak, tujuannya? Terima kasih Bapak Jati. Tujuan kami mendirikan paguyuban ini karena mengingat kalau saya melihat di mana-mana budaya Jawa ini sudah hilang ditelan masa. Suatu ketika kita itu memikirkan bagaimana budaya kita ini, akhirnya kita bentuk wahyu, itu kita mendapat firasat untuk menghidupkan kembali. Sekar itu ada kembang, budaya itu kebudayaan. Boleh dikata seperti yang di belakang ini, budaya Jawa itu sudah hampir mati seperti kayu, tunggak kayu yang di belakang ini ada. Ini kita bangkitkan, kita tumbuhkan kembali seperti rumput-rumput hijau. Ini harapan kami. Iya, terima kasih, terima kasih. Ya, ternyata dengan pikiran kesederhanaan memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemanusiaan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya bicara masalah menyentuh budaya Jawa masih begitu amat menarik dan begitu amat menyentuh perasaan kita. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.
Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih setia di depan kiprah jati ini dan bicara masalah menyentuh budaya Jawa. Mungkin kalau narasumbernya 1000 masih kurang karena begitu amat kompleks, dalam dan begitu sangat menyentuh sifat-sifat hidup dan kehidupan. Oleh karena itu kelihatannya di sini juga hadir salah seorang yang kita mintai pendapat tentang budaya Jawa juga, sentuhan budaya Jawa. Beliau adalah Bapak Iskandar. Kami mohon dengan hormat Bapak Iskandar untuk menuju ke depan dan minta tolong Pak Bambang sediakan. Nah, beliau ini juga salah seorang pembina yang telaten tentang budaya Jawa. Oleh karena itu kami mohon pendapatnya, monggo. Terima kasih. Selamat datang di Kiprah Jati. Monggo silakan. Monggo silakan duduk, Pak. Nah, tadi Pak Indar sudah menceritakan tentang betapa dalamnya dan betapa universalnya budaya Jawa itu. Demikian juga Pak Bambang Suharsono tadi sudah mulai dalam lingkungan ini mewarnai dan melatih diri untuk terjun ke salah satu dari sekian peribu budaya Jawa. Antara lain adalah campur sari, gamelan, wiroswara, waranggono dan sebagainya. Lah, Pak Iskandar, ini menurut Bapak bagaimana sih tentang sentuhan budaya itu, budaya Jawa, relevan atau tidak kira-kira kalau untuk zaman yang sudah modern musim Android ini? Monggo. Menurut pendapat saya, budaya Jawa ini adalah budaya yang adiluhung. Adiluhung itu artinya sangat istimewa, sangat menyentuh hati. Jadi walaupun sekarang ini sudah zamannya satelit, saya kira budaya Jawa tidak akan lenyap. Bahkan sekarang ini sudah banyak anak-anak yang dari SD belajar karawitan, belajar sinden. Yang namanya Mega dari Kediri itu masih kelas 5 SD sudah bisa sinden. Bahkan lagu yang dinyanyikan Kutut Manggung, bukan main. Jadi kalau sekarang ini orang-orang di Jaban Rangkah di luar Indonesia sudah banyak belajar kesenian Jawa, berarti kesenian Jawa itu sudah diakui oleh dunia internasional. Konon katanya di Amerika itu sudah ada 20 rancak gamelan istimewa kelas Narto Sabdo yang ada di sana, yang harganya miliaran rupiah. Tapi yang ini kita harus bertahan, bagaimana supaya alat-alat musik Jawa ini tidak selalu dikirim ke luar negeri, biar kita masih ada tinggalan sedikit. Memang betul Pak Iskandar, di Amerika Serikat orang pengen nonton gamelan tidak ada yang memukul, hanya disetelkan tape saja suaranya, itu bayarnya $17. Nah, betul. $17 kali katakanlah 9.000 udah berapa? Iya. Hanya pengen melihat saja. Monggo silakan. Karena itu dengan adanya, walaupun ini kesenian Jawa ini sekarang masih dilakukan oleh bapak-bapak atau oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, maka dengan ketelatenan kita, anak-anak kita yang masih muda-muda ini justru banyak yang sudah suka belajar. Sekarang ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi kita mendengar dari Pak Iskandar tadi itu bahwa ternyata budaya Jawa itu mampu menata perasaan manusia sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Aki Indar tadi itu. Nah, apakah di Wahyu Sekar Budaya ini tidak ada rencana untuk merekrut, memulai dari yang muda-muda untuk berlatih, Pak Bambang? Terima kasih. Jadi Wahyu Sekar Budaya ini mulai sekarang kita sudah mulai merekrut anak-anak SD dan SMP. Ini masih ada belajar hanya beberapa orang. Dan kami selaku pimpinan Wahyu Sekar Budaya kepada masyarakat sekitar samaan sini, mungkin siapapun yang ikut tetap akan kita adakan pelatihan dan tidak perlu kami pungut biaya, kami gratiskan siapapun. Iya, terima kasih. Nah, kelihatannya memang menarik. Sekarang ini banyak orang tua yang kebingungan karena mungkin bukan salah anak atau salah orang tua, mungkin karena zaman, energi yang menumbuhkan bangkitnya fisik dan spirit anak-anak kita jauh lebih radikal dari orang tua-tua.
Banyak orang tua-tua yang merasa kelabaan untuk ngemong anak-anaknya yang sebenarnya jangkauannya lebih maju. Sekarang kita pengen ngobrol dengan tamu-tamu yang ada di sini, yang datang dari wilayah lain yang antusias di RW 4 ini. Monggo silakan. Ini siapa nih pakai baju merah ini? Monggo, monggo. Saya lihat kok rajin menulis sejak tadi. Namanya sekaligus? Nun sewu Bapak, mungkin saya bahasanya bahasa Indonesia. Karena lama sekali di Kalimantan. Namanya Bu? Mbak Iin, Pak. Iin. Nggih. Tadi kita membicarakan tentang budaya dan kebudayaan di Jawa. Sedangkan kita tahu di zaman sekarang ini, globalisasi sekarang ini, banyak sekali sudah teknologi yang masuk, baik dari mana-mana sudah banyak. Untuk melestarikan itu tadi, bagaimana untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Sedangkan budaya Jawa kita ini sudah hampir musnah. Apalagi di Kalimantan ya Pak ya, untuk orang Jawa kan banyak pendatang. Itu sudah dia tidak mengenal lagi budaya Jawa kita itu sebenarnya seperti apa, gitu. Ya. Jadi gimana untuk kita membangkitkan lagi yang anak-anak yang pemula seperti saya atau turunan-turunan saya nanti, gimana kalau sampai musnah budaya ini Pak? Kalau hanya yang tua-tua sepuh-sepuh seperti ini, yang melanjutkan nanti kalau nggak dari diri kita sendiri terus siapa Pak? Untuk membinanya itu saya minta pendapat dari Pak yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Ini, silakan ini biasanya seniman ini, artis ini jangkau kemana-mana. Tadi ada sentuhan dari Bu Iin, orang Jawa di Kalimantan banyak. Oke, terima kasih Ki Jati. Kalau saya membaca Paguyuban Karawitan Campur Sari Damojopat Wahyu Sekar Budaya ini, saya optimis bahwa paguyuban ini akan berkembang. Karena di sini ada kerawitan mojopat, mungkin akan seorang kadang-kadang masih tapi di adanya campur sari ini mungkin daya tarik tersendiri. Seperti Mantos itu di daerah Gunung Kidul, dia kesulitan mungkin memasarkan karawitan dan mojopatnya. Tapi dengan campur sari akhirnya bisa menarik, menyentuh budaya Jawa ini, akhirnya mereka banyak yang berkembang. Justru sekarang campur sari berkembang di mana-mana. Seperti saya pernah dialog dengan Mas Didi Kempot pertama kali waktu dia nyanyi pertama kali lagunya album kurang meledak, tapi dia begitu saya pingin nyanyi lagu Jawa, akhirnya mau dengan lagu campur sari dia meledak. Jadi saya rasa kalau kita mau melestarikan budaya Jawa ini, apapun pasti bisa berkembang. Saya salut dengan Wahyu Sekar Budaya ini, pasti akan berkembang. Makasih Pak Jati. Ya, terima kasih. Ini sekarang ke pelatihnya Ki Sutakim. Terima kasih Ki Jati Kusumo. Mengenai perkembangan anak-anak, ini baru saja kita mulai merintis dengan pimpinan Wahyu Sekar Budaya. Di antaranya Wahyu Sekar Budaya ini kurang lebih sudah 1 tahun saya merintis langsung dengan Pak Bambang. Pada saat itu merasa bahwa di mana-mana seni karawitan sudah hancur. Di Malang ini terutama ada yang namanya Loko Mandailing Guno dulu. Di antaranya saya selaku anggotanya, juga termasuk Pak Arianto yang rebab itu, yang dibina langsung oleh panjanganipun Bopo Soleman Gito Saprojo dari Solo pada waktu itu. Namun dengan demikian saya tidak putus asa sampai sejauh mana untuk mempertahankan seni karawitan ini. Saya berkorban mengundurkan diri dari paguyuban campur sari besar di Malang ini. Di antara lain ada Cahyaningrat dan Kayeng Marem. Saya mengundurkan diri demi untuk Wahyu Sekar Budaya. Oleh karena itu, harapan saya untuk anak-anak nanti, mudah-mudahan Pak Bambang tidak putus asa untuk meningkatkan dan mencari anggota terutama anak-anak supaya generasi muda kita ada. Itu yang pertama. Kedua, saya juga sudah menciptakan satu pagelaran wayang wali. Mudah-mudahan 2-3 bulan ini nanti segera clear dan segera jadi wayangnya, akan saya gelar di RW 3
dengan cerita nanti itu tumuruning Adam ke alam dunia. Itu harapan saya sebagai pendidikan agama, sebagai pendidikan untuk anak-anak yang dilibatkan seni budaya, karawitan dan pedalangan. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, ternyata yang tua-tua masih berjuang terus dan terus dan terus. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, begitu amat menarik kita bicara tentang budaya Jawa ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih. Kalau sudah serempek ini agak keras, berartinya semakin semakin menggebu-gebu. Memang harus kita bedah terus. Sekarang kita ingin bertanya kepada pelaku seni. Ini kalau saya tidak salah yang megang gender ini Pak Pur ini, yang megang gender itu yang ini, yang menstabilkan alur gelombang simfoni yang namanya orkestra gamelan ini. Kebetulan di dunia ini hanya dua yang mampu membuat orkestra. Satu Jawa, dua Eropa. Mozart, Beethoven, Mantovani dan lain sebagainya. Lah, Pak Pur sudah berapa lama ini berkecimpung? Kalau tidak salah dulu Nun Sewu pegawai, sekarang masih juga di situ. Berapa lama Pak Pur? Saya berkecimpung dalam kesenian ini mulai dulu zaman Belanda masih SD. Wow. Volkschool apa itu? Iya. Volkschool itu sudah mulai. Nih. Nah, sekarang saya ini sudah 86. Umur 86. Mengingat karena ini budaya kita, jadi saya itu terus langsung kita uli-uli. Gitu. Lalu selama berbudaya Jawa yang salah satunya adalah karawitan dan suara, ini yang dirasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti apa Pak kira-kira? Begini, yang saya rasakan artinya tadi sudah disentuh ya, menyentuh rasa itu di sini. Saya dengan adanya saya berkecimpung dalam kesenian ini banyak manfaatnya. Artinya di dalam tiap hari-hari sehari-harinya itu saya berkecimpung ini adalah saya untuk mengisi rasa saya, bagaimana rasanya orang hidup itu bersama-sama. Nah, dengan adanya karawitan ini menunjukkan bahwa karawitan itu adalah sambung rasa. Kalau kita sudah bertemu,
kita membunyikan bersama-sama, saling satu sama satunya itu saling menyambung rasa, dan untuk menyatukan pendapatnya, artinya itu bagaimana ini rasanya kalau kita bersama-sama ini. Iya, terima kasih GG. Matur nuwun. Jadi ternyata salah satu karya budaya seni, bukan seni budaya loh ya, budaya seni. Karena budaya itu isinya macam-macam. Pemerintahan itu namanya budaya, politik itu juga salah satu sub dari budaya, agama itu sub dari budaya. Semua kehidupan ini adalah sub dari budaya itu sendiri. Ada budaya seni, ada budaya macam-macam dan lain sebagainya. Tadi beliau mengatakan sampai umur kira sekarang 86, beliau merasakan seakan-akan tiap hari sambung rasa dengan lingkungan sesama manusia, sambung rasa sesama kehidupan yang lainnya, baik yang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata. Karena di dalam ajaran agama, orang yang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Hanya dengan sambung rasa itulah kita bisa menselaraskan diri sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan untuk mengerti tugas kita, menata ekosistem supaya damai dan sejahtera. Nah, ini Jawa Tengah itu biasanya selalu disanjung-sanjung masalah Jawanya. Ini saya ingin tanya kepada Pak Bagio ini, kalau tidak salah priayi dari Banyumas sana, tentang budaya Jawa itu sebenarnya bagaimana Pak Bagio? Ya, terima kasih sekali. Rahayu. Rahayu. Untuk masalah kesenian tradisional seperti karawitan itu memang di Jawa Tengah itu diibaratkan itu sebetulnya sudah pusatnya lebih-lebih Jogja, Solo, dan Banyumas sendiri. Perlu juga diketahui bahwa apa yang ingin dikatakan Pak Iskandar itu banyak peralatan-peralatan kita itu yang sudah ke luar negeri, kurang lebih hampir 500 Pak, unit perlengkapan wayang. Itu kami menanyakan pada narasumbernya, yaitu Bapak Anom Suroto, mungkin Pak Jati sendiri sudah hubung, bahwa kalau ada kata dalang-dalang kita itu atau para pengrawit itu main di Amerika, itu tidak usah bawa gamelan sendiri dari Indonesia, seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang diutarakan tadi, Jawa itu sebetulnya bukanlah nama suku Pak Jati, tapi artinya itu punya arti ngerti. Karena orang Jawa itu punya rasa asih dan asuh, punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Perlu diketahui juga bahwa perlu juga kita melestarikan daripada kerawitan, terutama kerawitan dari tradisional Jawa ini, di mana perlu regenerasi itu yang sekarang sudah para sepuh-sepuh, sudah seusia saya semuanya. Apa yang diutarakan dengan Pak Bambang tadi sudah memberikan bimbingan pada anak-anak SD, anak-anak SMP. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak atas kesediaan Bapak sekian telah turun tangan. Terima kasih Pak Jati, terima kasih. Terima kasih. Memang demikianlah adanya, semakin lama kekayaan kita tentang budaya seni itu banyak dihimpun oleh UNESCO sana, oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diakui sebagai budaya milik dunia. Artinya memang untuk kemanusiaan. Berbicara masalah budaya Jawa memang agak unik. Orang Jawa itu memang ya bingung bagi orang yang tidak telaten memahaminya. Coba bayangkan, satu pohon saja mempunyai nama kurang lebih 24 nama. Kalau orang Amerika atau orang Barat menamakan padi ya rice, berasnya ya rice, menirnya ya rice, buburnya ya rice, semua rice. Tetapi orang Jawa macam-macam, ya, kelapa saja. Pohonnya disebut gelugu, yang muda disebut empol, bunganya disebut manggar, buahnya kalau kecil disebut beluluk, kalau agak besar disebut cengkir, kalau agak besar lagi disebut degan, besar lagi disebut kendo, besar lagi disebut kelapa. Demikian juga daunnya, namanya belarak, batangnya disebut sodo, lalu yang penyangga batangnya disebut papah, ininya disebut bongkok dan lain sebagainya. 24 nama.
dan memberikan nama itu biasanya mempunyai arti dan makna yang rasional. Bahkan kalau ada ilmuwan yang mempelajari, sangat amat ilmiah orang Jawa menamakan sesuatu. Karena aksara Jawa ini sudah ada sejak 15.000 tahun yang lalu. Kenapa mesti begitu? Bukti membuktikan bahwa tengkorak manusia, kerangka kepala itu namanya tengkorak, yang paling tua di dunia ini adalah yang ada di Pulau Jawa. Berapa umurnya? 1.800.000 tahun yang lalu. Andai kata orang hidup, pengalamannya cukup banyak. Pengalaman-pengalaman inilah yang disusun menjadi ilmu pengetahuan yang suatu saat banyak berpindah ke mancanegara. Dan anehnya, anak cucu di negeri ini hanya disuguhi ilmu pengetahuan yang justru banyak mendangkalkan otak dan menggersangkan pikiran, tidak pernah menyejukkan hati dan perasaan yang mengakibatkan hidup kita seakan-akan dalam bahtera yang tidak pernah tahu kemana ujung pangkal tujuannya. Nah, masih ada hari esok, Ki Indarwanto. Tadi apakah budaya Jawa itu hanya menyentuh masalah gamelan dan lain sebagainya, tapi tolong jangan dijawab sekarang karena kelihatannya memang asik sekali. Dan bahkan nanti dengan memahami budaya Jawa ini kita akan bisa untuk terjun ke dalam tubuh kita, sehingga paling tidak kita akan menyentuh surga. Nah, nanti akan kita urai di sana. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ora suwe bapak nedole wos teko mangkene. Supaya kacen
kasih. Tadi ada seorang ibu yang mengutarakan bahwa alangkah indahnya apabila anak-anak dilatih untuk berbahasa Jawa. Karena vokal yang dikeluarkan oleh mulut kita waktu bersuara, tekanan suara dan nada mempengaruhi perasaannya. Karena budaya Jawa cenderung untuk menyentuh tentang dunia sambung rasa istilahnya. Bu Guru tadi mengatakan andai kata seorang anak dipanggil Le, Selamat, Siti, Dalem. Nah, pada waktu anak berbicara Dalem, dia akan mengendap ke dalam. Hatinya akan menyentuh hatinya. Lain dengan Siti, ya, Sati, apalagi seperti itu. Nah, kelihatannya sepele, tapi dari rumah, dari awal mulailah yang paling sederhana. Bagaimana kepada orang tua? Dok, ditimbali bapak, ibu ditimbali bapak. Tetapi kalau ibu menyuruh anak ke bapak, ndok, bapak diaturi dahar. Dahar itu makan. Kalau kepada anak, kae kono ge enggal maem. Kelihatannya sepele, tapi melatih anak kita untuk menggunakan pikiran, menata dirinya. Karena bahasa yang tertata lambang dari kepribadian itu sendiri. Ki Indar tadi mengutarakan qalbu mu'min baitullah. Hati yang suci itu adalah dampar singgasana Allah. Orang Jawa menyebut Gusti bagusing ati berkepribadian yang baik. Nah, Ki Indarwanto, dan kita mulai saja dari Pak Iskandar. Ada saran-saran apa dan harapan-harapan apa yang berkaitan dengan sentuhan budaya Jawa, monggo. Terima kasih. Menurut yang saya alami, utamanya dari pembinaan kesenian Jawa, memang kita harus menggerakkan generasi muda atau anak-anak muda. Namun orang-orang tua ini juga sangat berpengaruh, sangat menentukan daripada apa yang akan diajarkan. Saya kebetulan membina 2 kesenian, yang satu Sekar Melati, yang satu Pakarti. Sekar Melati itu adalah kumpulan kesenian dari para pensiunan pegawai Pemkot Malang. Rata-rata umurnya sudah 60 ke atas. Dengan berjalannya pembinaan ini, ternyata dari cucu mereka, dari anak mereka, dari menantu mereka banyak yang ikut. Jadi peranan orang tua di sini juga sangat menentukan. Betul. Hanya saja caranya mengajar yaitu Tut Wuri Handayani. Iya, terima kasih. Lalu sekarang ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk supaya keluarga dan keturunan itu, apakah perlu di dalam rumah itu ada nuansa yang sentuhannya itu ke budaya Jawa? Kira-kira kalau ada, seperti apa Pak Bambang? Tentang budaya Jawa, katakanlah mendidik secara bahasa daerah itu bagaimana, itu saya kira akan menyentuh pada anak-anak. Untuk itu kami dari semua narasumber tadi, saya sangat terima kasih sekali di mana semuanya mendukung kami. Untuk itu kami juga mengharapkan dari pihak-pihak yang terkait, marilah budaya Jawa ini juga kita bina bersama. Sebenarnya mudah kita itu mencari di mana kebudayaan atau paguyuban yang jalan, itu kita lihat dari nomor induknya aja kelihatan. Mungkin dari pihak-pihak terkait itulah yang kami harapkan bisa lebih membina kami ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini sebagai kunci penutup Pak Ndar. Tadi itu kita akan ngomong tentang sentuhan budaya Jawa ya, jadi ya. Apakah budaya Jawa itu hanya terbatas pada budaya seni itu aja, Pak? Ya, terima kasih Ki Jati. Pada saat kita berbicara budaya Jawa, saya kembalikan ke filosofinya. Jadi ada rasa jroning rasa, kemudian ada rasa jroning cipta, kemudian ada rasa jroning karsa, dan ada rasa jroning srana. Jadi rasa yang pertama itu adalah bagaimana kita merasakan tidak saja diri. Ini sekaligus menjawab dari Ibu Guru lewat bahasa tutur yang teratur, kemudian sekaligus Bu atau Mbak Iin tadi. Nah, anak
diajari menuturkan dalam. Coba kalau kita rasakan dalam, maka di sini tidak ada bibir yang menganga. Dalam. Ini secara filosofis menunjukkan bahwa setiap anak Jawa, Eropa yang Jawa, Amerika yang Jawa, Jepang yang Jawa, dan seterusnya, bahkan Arab yang Jawa, itu setiap ada tutur kata orang tua selalu mengindahkan. Mim kalau di bahasa Arab ya. Kemudian M, dan M itu tidak, tutukipun tidak mengo. Artinya kita tidak berani bertutur kasar kepada orang tua. Anak-anak diajari tidak berani bertutur kasar kepada orang tua, dan orang tua siapapun mereka. Sedangkan budaya Jawa dari segi rasa, pangrasa tadi, itu tidak sekedar berbentuk seni budaya, tapi Ki Jati tadi menyebutnya adalah sepersekian dari aspek budaya Jawa. Karena itu, ya, secara pasti saya juga guru ya, Ki. Maka tidak saja guru bahasa Jawa yang menuturkan rasa pangraso tadi, tetapi setiap guru itu mestinya adalah menuturkan sekaligus di dalam dirinya adalah menteladankan pada anak didiknya, bahwasanya ketika seorang guru mengajar ada rasa tali asih, kemudian ada kegayutan asuh, kemudian ada sarana untuk mengasah, tiga-tiganya itu harus senantiasa ada di dalam rasa. Ketika Bu Iin ada atau Mbak Iin ada di Kalimantan, di Sulawesi maupun di Papua sana, rasa Jawa itu ada pada saudara kita di Papua. Karena rasa itu universal, rasa itu milik semua peradaban. Tetapi di sini Ki Jati tadi menyebutkan di budaya Jawa ini 15 ribu tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu sudah dihuni satu peradaban yang adiluhung, dan peradaban itu dimulai dari percaya kepada Yang Maha Mutlak, dan Yang Maha Mutlak itu senang dengan kehalusan budi pekerti. Dan ini yang kalau orang Islam menyebut dengan Al-Latif, yang ketika memberikan kepada kita anugerah itu tidak tampak, tersembunyi. Tersembunyi di mana? Dr. Oz bilang tersembunyi di seluruh sel saraf kita. Dalam riset mikrobiologi, tersembunyi dalam 1 kilo beban tubuh kita itu ada 1 triliun sel saraf yang gaib. Iya, terima kasih, terima kasih. Dan ternyata ahli kesehatan sedunia akhir-akhir ini mempelajari tentang gen dan DNA, sifat-sifat fisik dari jasmani manusia dalam sifat biologis dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang yang hidup di sini mempunyai nilai yang begitu amat tinggi bahan bakunya. Ini rasional. Coba bayangkan Indonesia ada di Katulistiwa. Di sana ada lautan teduh yang luas, lautan Pasifik yang luas. Anginnya pasti begitu kencang. Angin yang kencang, uapan yang besar itulah akan menumbuhkan hujan-hujan yang teratur dan subtropis dan submusim hujan yang begitu sangat bagus sekali. Belum benua Australia yang luas dan Asia yang luas. Angin-angin akan terus aktif. Oleh karena itu air-air di sela-sela pulau ini aktif. Oleh karena itu kalau ikan-ikan seluruh dunia kalau sudah rendezvous, pacaran dan bertelur mencari tempat di Indonesia. Ini berarti bahwa wilayah kita adalah surga dunia. Tidak salah. Seorang warga negara Belanda yang berkebangsaan Indonesia, Ki Ento Tantri, menulis revolusi yang gegap gempita adalah revolusi yang indah. Revolusi of the Paradise Island. Suatu revolusi di pulau surga yang indah. Gegap gempitanya bangsa Indonesia adalah gegap gempitanya kedamaian dunia. Oleh karena itu si Jawa mempunyai moto adalah
memayu hayuning bawono. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami yakin bahwa Kiprah Jadi tiap minggu jam 7 sore, disambung Senin jam 12, pasti berkenan di Anda semuanya, dan masih kita tunggu harapan-harapan, usul-usul, dan saran-saran. Oleh karena itu, sampai jumpa dalam minggu yang akan datang dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.